Di antara rawa-rawa hiduplah burung aneh dengan paruh mirip batiak Belanda. Burung ini memakik dengan nada tinggi ngasih tahu burung sepatu lain kalau ini adalah wilayahnya untuk mencari makanan. Suara panggilannya yang mengerikan menimpali aunan dinosaurus di kejauhan. Tapi burung ini nggak berburu dinosaurus kok, melainkan ular, kadal, dan katak di sela-sela rumput galaga. Burung ini bertahan bahkan ketika dinosaurus meninggalkan dunia ini. Catatan fosil burung sepatu mengatakan spesies ini sudah ada sejak 65 juta tahun lalu, dan kini burung terus berburu di lingkungan yang serupa. Meskipun pernah tersebar luas, kini habitatnya terbatas di beberapa di Afrika. Burung sepatu memiliki tinggi 150 cm dan sayapnya yang lebar cocok melintasi berbagai dataran. Tapi fitur utama burung sepatu tentunya saja paruhnya. Dengan tampilan kuno, paruh ini tak berubah selama berabad-abad. Ukuran paruhnya yang menggembung besar sampai 23 cm menjadikannya yang ketiga terbesar di antara semua spesies yang masih ada. Mandibula atas ujung paruhnya berkuku tajam, cocok untuk mangsanya. Ini memungkinkan burung itu mengangkat ikan dengan batukan cepat. Dengan berbagai jenis makanan yang tersedia, burung terkenal sebagai salah satu burung yang paling menakutkan. Perilaku berburunya masih sama efektifnya seperti jutaan tahun yang lalu, yang menjadikannya bisa bertahan. Jadi selalu banyak pilihan di restoran all you can eat-nya ini. Yang mengejutkan, hubungannya dengan manusia sangat dingin, karena itu burung ini sangat populer para pengamat burung. Makhluk keren ini hanya berdiri diam menatap lensa seolah-olah bilang, aku bertemu sama yang jauh lebih parah dari kamu. Bersembunyi di bawah air di banyak negara di seluruh dunia. Pemburu oportunis lain menunggu di air dangkal. Kenalkan buaya muara dengan tampilan yang langsung kalau ini hewan kuno. Reptil ini sudah ada sejak 240 juta tahun lalu. Dulu punya penampilan jauh lebih besar. Hewan ini punya reputasi bisa menumbangkan apapun yang terlalu dekat dengannya, bahkan dinosaurus. Buaya muara mampu bertahan dalam banyak bencana alam dan terus beradaptasi terhadap tiap bencana itu. Sambil terus berevolusi, reptil ini telah menjadi ahli bertahan hidup seperti yang kita tahu kini. Tapi hewan ini tetap menduduki wilayahnya menunggu apapun memasukinya, bahkan kita itu manusia. Buaya muara bisa tumbuh sampai panjang 6 meter dan memiliki gigitan yang lebih kuat dibandingkan hewan lainnya. 30 lebih kuat dibandingkan gigitanmu loh. Apapun yang akhirnya dilahapnya nggak akan bisa lolos. Dengan sisik dan lapisan sekeras baja yang melindunginya. Nggak ada hewan di bumi ini yang memburunya menjadikan buaya sebagai predator puncak. Buaya muara juga beradaptasi terhadap air asin yang memberinya kelenjar garam yang berguna, dan ini tidak dimiliki sepupunya, yaitu aligator. Dan itulah sebabnya buaya muara mampu berenang sangat jauh ke laut. Rute buaya muara mengikuti arus laut, dan mereka nggak takut melewati perairan yang dihuni hiu. Bahkan hiu putih besar nggak akan main-main sama reptil yang satu ini. Jarak yang ditempuh reptil ini sampai 628 km, dan mereka bisa mencapai kecepatan 29 km per jam. Di 4 pulau kecil di Indonesia, hidup hewan sangat kuat yang mengingatkan periode megafauna. Kenalkan komodo dengan panjang mencapai 3 meter. Komodo adalah ahlinya menyergap. Metode berburunya mencakup melahap mangsa lalu menyuntikkan bisa ke tubuh mangsa. Saat mangsa kabur, ia akan melacaknya karena pelan-pelan mangsanya akan kelelahan lalu ia disantapnya. Dengan begitulah cara komodo bisa bertahan selama jutaan tahun. Tapi anehnya, komodo sudah hilang dari bagian dunia lain. Pulau-pulau ini bukan tempat asal komodo, dan reptil ini baru ada selama 3 juta tahun terakhir. Awalnya nenek moyang komodo itu berasal dari Asia, tapi bermigrasi ke Australia 40 juta tahun lalu. Dan beragamnya jenis makanan di sana, hewan ini tumbuh mencapai ukuran masifnya. Lalu sekitar 25 juta tahun kemudian, tumpukan lempengan benua Asia antara Australia dan Asia Tenggara. Karena fenomena ini, komodo bisa menyebar jauh lebih besar lagi sampai sejauh timur-timur. Ketika pulau-pulau ini menjadi terpisah, komodo terus berkembang di negerinya yang baru. Tanpa adanya kompetisi, mereka bisa mempertahankan metode perburuan biasanya. Sayang, di Australia semua komodo berangsur-angsur punah karena gangguan dari manusia. Ada spesies kuno yang lain yang benar-benar menarik, bukan cuma karena tampilannya. Perkenalkan ikan silukan atau ikan raja laut. Ilmuwan menemukan salah satunya, bukti keberadaannya cuma dari fosilnya. Ini bikin kita percaya kalau ikan ini telah punah 370 juta tahun lalu. Jadi bisa dibayangkan betapa mengejutkannya saat ikan ini ditemukan di tahun 1938 sedang berenang dengan santai di sepanjang timur Afrika Selatan. Benar-benar seperti fosil yang hidup kembali. Hal ini memberi kita kesempatan besar
bukan cuma untuk memahami jauh lebih besar spesies ini, tapi juga untuk menjawab banyak pertanyaan tentang beberapa kerabatnya. Bisa tumbuh sampai panjang 2 meter, ikan ini memiliki rentang umur sampai dengan 100 tahun. Tapi yang aneh, hewan ini bersirip 8. Ini adalah anggota ikan bersirip lobster tua yang diketahui. Ikan raja laut begitu kuno hingga lebih dekat kerabatnya dengan hewan-hewan, amfibi, reptil, burung, dan bahkan mamalia dibandingkan ikan bersirip kipas yang kita kenal. Dilapisi sisi kosmoid dan ensel pada rahangnya yang memungkinkannya membuka mulut sangat lebar. Ikan ini benar-benar memiliki penampilan kuno. Tapi ikan ini sudah sedikit berevolusi dari nenek moyangnya, meskipun tampilannya masih sama. Dulu ikan ini hidup di perairan dangkal dan di awalnya memakai paru-paru untuk bernapas. Setelah zaman dinosaurus, ikan ini harus pindah di perairan lebih dalam untuk makan dan berangsur-angsur mengubah paru-parunya menjadi insang. Dan kemampuan baru inilah yang memastikan keberlangsungan hidupnya. Yuk kita pergi ke masa 480 juta tahun lalu. Kamu gak akan berpikir kalau apapun ada pada saat ini masih bisa hidup pada hari ini. Tapi Belangkas bukan cuma masih ada di planet ini, tapi keadaannya masih hampir identik dengan nenek moyangnya. Seluruh tubuhnya dilindungi plat tebal dengan duri-duri yang mengarah keluar. Hewan ini memiliki mata yang tersebar di seluruh tubuhnya, 2 dipakai untuk mencari pasangan, dan sisanya yang 8 berfungsi sebagai reseptor cahaya. Belangkas juga punya ekor panjang. Meskipun kelihatannya menakutkan, kegunaannya cuma untuk bantu membalikkan tubuhnya lagi jika ia tertabrak. Desainnya begitu efektif, hingga apapun perubahan konstan di planet ini, hewan ini tetap bisa bertahan. Meskipun kelihatannya mereka punya hubungan kerabat dengan lobster, sebetulnya belangkas lebih dekat dengan laba-laba dan kalajengking daripada kepiting atau bangsa krustasea. Dengan diet sehat berupa remis krustasea dan cacing, belangkas menumbuhkan cukup banyak makanan untuk dikonsumsi di pesisir Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Belangkas juga makan alga, jadi masuk akal kalau hewan ini berhasil bertahan dalam kondisi kurangnya makanan yang disebabkan oleh berbagai bencana di dunia. Dengan semua karakteristik belangkas, bisa hewan ini mampu hidup lebih lama dibanding manusia. Bahkan mungkin bisa ada 480 juta tahun lagi.